Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya ada dalam pembahasan mengenai pasangan yang tidak bisa mengerti kepada pasangan yang lain. Pasangan yang tidak bisa mengerti pasangannya, ya kan? Suami yang nggak bisa mengerti istrinya, istri yang nggak bisa mengerti suaminya. Atau waktu pacaran, cowok nggak bisa ngertiin ceweknya, cewek nggak bisa ngertiin cowoknya. Bagaimana? Dan hari ini kita akan lihat dari firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengajari kita untuk bisa mengerti satu sama lain. Kita bersyukur firman Tuhan bukan hanya berbicara mengenai sorga dan neraka, firman Tuhan bukan hanya berbicara mengenai dosa dan keselamatan, tapi juga firman Tuhan berbicara mengenai bagaimana permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Dan jika teman-teman diberkati lewat video ini, jangan lupa untuk berikan like, jangan lupa untuk bagikan kepada yang lain sehingga boleh jadi berkat. Dan juga bagi baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di YouTube channel Willy Marpaung. YouTube channel ini saya buat untuk membahas kehidupan anak-anak muda, baik dalam hal dating, love, motivation, dan banyak lainnya. Itu sebabnya jangan lupa subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya sehingga setiap ada video terbaru teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Oke, hari ini kita akan lihat dari sudut pandang firman Tuhan bagaimana pasangan yang tidak bisa mengerti pasangannya, ya kan? Karena begini, kebanyakan katanya wanita itu sulit dimengerti, ya. Pria itu sulit memahami wanita karena wanita itu memang sulit dimengerti, ya kan? Hari ini dia bisa baik, hari ini dia bisa ramah, hari ini dia bisa care sama kita, besok bisa cuek. Itulah wanita, ya kan? Wanita itu moodnya gimana ya? Moodnya kadang turun naik, apalagi waktu masa menstruasinya, ya. lagi datang bulan katanya, ya kan? Nah, itu yang membuat kadang wanita itu nggak mood, ya kan? Wanita itu kan risih sehingga wanita itu susah untuk dimengerti. Itulah wanita, tapi banyak juga laki-laki yang susah dimengerti, ya kan? Karena banyak juga wanita di akhir zaman ini makan hati lewat nengok kelakuan prianya. Banyak istri-istri makan hati nengok kelakuan suaminya. Karena apa? Karena mereka nggak bisa mengerti gimana suaminya, ya kan? Nggak bisa mengerti gimana cowoknya. Nah, terlepas daripada gender, ya, kita akan lihat dari firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, artinya laki-laki, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Bijaksana, bukan bijak sini. Ingat, bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dalam Alkitab terjemahan lain, yaitu Alkitab yang terbuka, saya bacakan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bersama istrimu dengan penuh pengertian, karena mereka kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris dalam menerima anugerah hidup, supaya doa-doamu tidak terhalang. Nah, jadi jelas sekali dikatakan di sini bahwa suami-suami hiduplah dengan kebijaksanaan. Dan dalam Alkitab terjemahan yang Alkitab yang terbuka dikatakan hiduplah dengan penuh pengertian terhadap istrimu, terhadap mereka kaum yang lebih lemah. Itu artinya apa? Dalam pacaran, dalam pernikahan harus ada saling pengertian. Harus bisa saling mengerti. Ingat baik-baik, hubungan yang baik adalah hubungan yang bisa saling memahami, saling menerima, dan saling mengerti. Kalau misalnya itu tidak ada dalam suatu hubungan, maka jelas hubungan itu bukanlah hubungan yang sehat. Itu adalah hubungan yang toksik. Nah, itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengajari kita bagaimana bahwa seorang laki-laki harus bisa memahami wanitanya. Laki-laki harus bisa memahami bagaimana istrinya. Tapi terlepas daripada gender, ya, bagaimana caranya supaya kita bisa memahami pasangan kita? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti akan pasangan kita? Ingat baik-baik, tidak ada kita yang bisa mengerti sepenuhnya tentang pasangan kita. Tidak ada kita, bahkan tidak ada pasangan yang bisa mengerti sepenuhnya tentang kita. Karena apa? Karena hati kita ini Tuhan yang tahu. Oke, itu sebabnya kita memang gak bisa mengerti semua tentang dia, tapi kita bisa menerima dia, kita bisa paham akan dia, kita bisa kita bisa maklumi dia. Amin. Kita bisa maklumi dia. Sebagai contoh, ada misalnya wanita yang kalau bersama dengan pasangannya itu manja terus, ya kan? Ngomong aja manja gitu, ya kan? Dari ngomongnya itu manja gitu, bukan sifatnya tapi ngomongnya manja. Laki-laki harus bisa memahami itu.
Bagaimana menghadapi wanita yang manja? Kan laki-laki terus laki-laki yang penyayang, laki-laki yang perhatian kepada wanita yang seperti itu gitu. Ya, harus laki-laki yang bisa mengerti. Jadi kita harus bisa mengerti, oh wanita ini manja. Berarti dia harus diberikan kasih sayang, dia harus diperhatikan, dia harus dikasih perhatian yang lebih, ya kan? Kemudian dia itu harus ya kita berikan sentuhan-sentuhan fisik yang mengatakan, membahasakan cinta kita kepada dia. Itu. Jadi wanita itu memang sulit dimengerti, ya kan? Saya mengalami hal yang demikian. Wanita itu suka untuk dimengerti. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memahami pasangan kita? Yang pertama, jangan terlalu cepat memutuskan untuk berpacaran. Ada banyak orang kenal 1 minggu pacaran langsung, kenal sebulan pacaran langsung. Jangan. Itu adalah PDKT-an yang salah. Karena gini, kalau kita sudah masuk di masa pacaran, itu adalah masa dimana kita menunjukkan yang baik-baiknya tentang diri kita. Ya kan, 1 bulan pacaran, 2 bulan pertama pacaran, yang baik-baiknya ditunjukkan. Ya kan, tetapi kalau misalnya kita temanan dulu 6 bulan, dekat sama dia 6 bulan, lalu naksir-naksiran 6 bulan, wah 1,5 tahun udah cukup itu. Karena apa? Karena udah nampak waktu kita masih PDKT yang sama dia tuh masih teman, masih kenal dia, ya kan? Kita bisa lihat gimana keseharian dia, gitu ya kan? Kita bisa lihat bagaimana kekurangan dia, kita bisa lihat bagaimana kelebihan dia. Sehingga kalau misalnya kita udah tahu kekurangan dia, kita udah tahu kelebihan dia, kita bisa menjalin hubungan yang baik dengannya nanti di masa pacaran. Ada banyak orang kenal seminggu pacaran, betul-betul belum paham. Betul-betul belum paham. Engkau nggak bisa memahami seseorang dalam 1 minggu. Engkau nggak bisa memahami orang dalam 1 bulan. Dianjurkan 6 bulan masa perkenalan itu. Kenalan dulu 6 bulan. Kemudian ketika engkau bisa mengerti dia, atau mungkin ketika 6 bulan itu ada masalah di antara kalian, lalu kalian bisa menyelesaikannya. Bagaimana dia kalau lagi ada masalah? Bagaimana kalau misalnya kalian itu ada masalah? Bagaimana dianya? Oh, dianya itu nggak mau diganggu. Pada awalnya kau itu karena PDKT-an ya kan, kau PDKT dengan dia, kemudian ada masalah ya kan, ada masalah gitu, kemudian dia cuek, lalu kau spam dia, sayang, oh belum sayang ya, d, p, tapi gak dibalas. Dan gara-gara itu dia makin ilfil samamu, gara-gara itu dia makin jijik samamu. Tapi di situ kau bisa ngerti, oh dia kayak gitu rupanya. Jadi kalau berantem gimana? Diam aja dulu. Oke, diam. Oke, kemudian kau datang ke rumahnya, bawa sesuatu, ngomong sama dia, lalu dia nerima. Di situ engkau bisa paham, oh berarti sifatnya kayak gini, rupanya dia kayak gini. Itu sebabnya nggak menjadi masalah sih PDKT itu lama-lama, bukan menggantungi ya, bukan menggantungi, tapi kalau PDKT lama-lama it's okay, 6 bulan ya kan, atau setahun ya kan, atau 6 tahun ya kan. Mana tahu misalnya kalau PDKT dari dia SMP ya kan, dari dia SMA ya kan, kemudian pacarnya nanti udah tamat kuliah ya. Kan gak jadi masalah gitu ya kan. Misalnya di 6 tahun itu atau 5 tahun PDKT-an 5 tahun ditolak mungkin sama dia. Jadi kau udah ngerasakan kayak mana ditolak sama dia, udah kebal sama dia. Itu gak usah ditiru yang kayak gitu ya kan. Tetapi minimal 6 bulan ya kan, kenal dulu dengan dia, kenal gimana karakternya, kenal gimana sifatnya. Jangan nanti di masa pacaran berantem terus, karena nggak bisa saling ngerti, Nah itu makanya diperpanjang masa PDKT-annya, diperpanjang masa naksir-naksirannya, sehingga bisa tahu gimana kepribadian dia, bisa tahu gimana sifat dia, bisa tahu gimana karakter dia, bisa tahu gimana dia menghadapi masalah, lalu bagaimana responmu, bagaimana ketika dia memberikan aksi, engkau memberikan reaksi gimana gitu. Bagaimana reaksi yang paling bagus yang bisa kita berikan kepada dia ketika dia memberikan aksi kepada kita dalam satu masalah ya kan. Nah, jadi jelas sekali perpanjang waktu PDKT-annya, oke? Perpanjang waktu naksir-naksirannya. Jangan seminggu kenal ya kan, jumpa sekali pacaran. Ingat baik-baiknya. Saya temukan ada kayak gitu, jumpa, kenal ya kan di medsos, jumpa sekali pacaran, seminggu putus, bulan putus, jumpa lagi. Saya beri nama itu adalah orang yang tidak berkualitas.
yang gampang sekali memberikan hatinya kepada orang lain. Ingat kau perempuan, jadilah wanita yang memang sulit didapatkan tapi beruntung ketika dimiliki. Oke? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur pacaran, Kak Willy? Udah terlanjur pacaran, ya nggak mungkin lah balik lagi PDKT, ya nggak mungkin lah balik lagi putus, ya kan, putus dulu baru balikan lagi, kan udah nggak enak ceritanya, Kak. Ya kan, cerita udah nggak enak. Nah, kalau misalnya udah pacaran, ya kan, kalau misalnya sudah pacaran, yang penting satu bisa memulai, ya kan, yang penting satu bisa memulai. Kalau memang kau itu komitmen sama dia, kalau kau memang tuh sayang sama dia, dan memang kalian sudah berkomitmen, namun belum ada saling pengertian, satu bisa memulai. Yang penting satu bisa memulai. Kenapa? Karena kalau satu bisa memulai, ditambah dengan doa, ditambah dengan ketekunan, ditambah dengan keseriusan, maka pada waktunya Tuhan akan menyempurnakan segala-galanya. Misalnya nih, kalian cepat pacarannya, sebulan PDKT-an pacaran, lalu di bulan kedua ada masalah, di mana dia nggak bisa ngertiin kamu dan kamu nggak bisa ngertiin dia. Kamu yang nonton video ini, kamu yang mulai ngertiin dia. Oke, kamu yang mulai ngertiin dia duluan. Terserah orang mau bilang bucin, terserah orang mau bilang apa, tapi kamu yang ngertiin dia duluan. Kamu doakan supaya dia berubah dan bisa ngertiin kamu dan bisa nerima kamu juga. Oke? Jadi, kalau masih di awal seperti itu, gampang lah mengatakan gak apa-apa kok sayang. Kecuali bukan hal-hal yang fatal ya. Ya kan, bukan berarti dia itu melakukan hubungan seks denganmu gak apa-apa kok sayang. Itu gila namanya. Tetapi kalau misalnya dia ada salah gitu, misalnya dia tuh gak ngasih kabar ya kan, harusnya kan gimana ya, perempuan tuh kan sukanya dimengerti gitu ya kan, dikasih kabar tiap hari ya kan. Tetapi rupanya misal kamu perempuan, dia laki-laki, dia nggak ngasih kabar samamu ya kan, dia nggak ngasih kabar samamu rupanya karena dia sibuk ya kan, sibuk sekolah, sibuk kuliah, sibuk kerja, sibuk melayani misalnya. Kemudian kamu yang mulai, kamu katakan nggak apa-apa kok sayang ya kan, tapi setelah ini kita ngasih kabar ya gitu, nggak jadi masalah itu. Doakan biar Tuhan yang memberkati hubungan itu. Nah, tapi gimana Kak Willy kalau dia nggak ngerti-ngerti juga? Udah 3 tahun aku tahan kayak gini, nggak apa-apa, capek kan aku kayak gini. Kalau memang dia nggak bisa juga ngertiin dirimu untuk hal-hal yang sepele seperti itu, untuk hal-hal yang kecil seperti itu, untuk ngasih kabar, untuk quality time, ya kan, untuk komunikasi, nggak bisa, cuek banget samamu. 3 tahun kau tahan kayak gitu, engkau mantap, engkau hebat namanya. 3 tahun kau tahan kayak gitu, aduh. Itu satu prestasi lah boleh saya katakan ya kan, tapi itu prestasi yang tidak baik. Kenapa? Karena gini, kalau memang dia nggak bisa ngertiin kamu juga, di situ kamu mulai berpikir, karena ini kalian awalnya cepat kali pacaran ya kan, karena cepat kali berpacaran ya mau kayak mana lagi kita bilang gitu. Makanya saya katakan kan PDKT itu agak lama ya, udah untuk nanti ke depannya PDKT-nya agak lama ya kan. Nah, tapi kalau misalnya memang dia nggak bisa ngertiin kamu juga, kamu udah mulai ngertiin dia, kamu udah doakan dia, kamu udah ingatkan dia secara gamblang, secara lisan kamu katakan sayang, aku mau dimengerti sama kamu gitu, kayak gini, kamu ngertiin semuanya kayak pada diri kamu gambarkan diri kamu ke dia, lalu kamu udah ngertiin dia, kamu udah doakan dia, tapi dianya nggak bisa ngertiin kamu, dianya nggak bisa memahami dirimu, maka jelas dia bukan jodohmu. Karena ingat, pasangan yang sepadan itu bukanlah dia yang sama, tapi dia yang cocok. Dia yang bisa mengerti kamu, dia yang bisa mengerti, memahami kepribadianmu, dan dia yang bisa menerimamu apa adanya. Ingat baik-baik. Jadi kalau memang seterusnya dia tidak bisa mengertiin dirimu, jelas itu bukan pasangan yang baik. Dan terlepas dari itu, laki-laki sebenarnya harus memulai mengerti wanitanya. Karena wanita ini kadang agak ribet ya, wanita ini memang agak ribet. Karena saya bukan wanita, saya nggak bisa katakan gimana wanita itu ribetnya. Kenapa wanita itu ribet? Gitu. Ya kan, jangankan dalam hal yang begini ya, mau pergi ke gereja aja ribet, ya kan? Mau pergi ke gereja ribet loh, betul. Ada wanita yang kayak gitu, mau pergi gereja ribet gitu. Semua harus siap, semuanya ini muka harus cantik gitu. Ribet wanita dia. Jadi wanita itu ribet memang. Ya kan? Tetapi memang itulah kodratnya wanita. Dan laki-laki harus bisa memahami, laki-laki harus bisa mengerti. Oke? Nah, kemudian
Jadi kalau misalnya nggak bisa ngerti-ngerti, udah 3 tahun, 4 tahun nggak ngerti-ngerti, udah putuskan aja lah, itu jelas. Daripada nanti kau nikah sengsara ya kan, lebih bagus kau putuskan aja dari sekarang ya kan, cari pacar lagi ya kan. Nah kemudian, kalau misalnya udah nikah gimana? Nah ini kayak mana ya kan? Kayak mana pula ceritanya, sedangkan ini kan pembahasan di Alkitab tadi mengenai suami-suami. Oke, kalau sudah menikah, yang penting satu bisa memulai. Jangan ceraikan, jangan cerai. Allah benci perceraian. Bahkan niat untuk bercerai aja pun Allah pasti benci. Tuhan pasti nggak suka. Kalau kau katakan udahlah cerai aja kita, jangan ngomong kayak gitu. Tapi engkau yang bisa satu memulai. Karena mereka nggak boleh cerai dalam iman Kristen. Hanya maut yang bisa memisahkan. Tapi kalau misalnya suami nggak bisa mengerti kita, istri nggak bisa mengerti kita, kita yang mulai mengerti suami kita, mengerti istri kita. Udah nikah loh ya, gimana lagi mau kita buat? Doakan, percayalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa menjadikan yang tidak baik menjadi baik. Tuhan bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Maka alangkah lebih mudahnya Tuhan menjadikan yang tidak baik menjadi baik. Amin. Itu sebabnya hari ini, bagi engkau yang belum ada saling mengerti di antara pasangan, di antara dalam hubungan, mengertilah. Mulailah kamu yang mengerti. Memang sakit, tapi itulah cinta. Karena cinta itu bukan hanya sekedar mau enaknya aja, tapi cinta itu butuh pengorbanan. Dan kemudian kalau misalnya kamu sudah ngertiin dia, ya kan? Atau kamu sudah dimengerti oleh dia, tapi kamu nggak mengerti dia, hari ini buka hatimu. Mulailah sama-sama bisa saling mengerti. Mulailah sama-sama bisa saling memahami. Mulailah sama-sama untuk bisa saling menerima. Sehingga hubungan itu menjadi hubungan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hubungan yang langgeng, hubungan yang baik, hubungan yang sehat. Dan pastinya kalau hubungan itu sehat, itu akan menghasilkan generasi yang sehat nantinya. Dan menjadi teladan bagi orang lain. Ini yang bisa saya sampaikan mengenai pasangan yang tidak mengerti pasangannya. Saya berharap ini memberkati, saya berharap ini menolong. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.